Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyanti, NIM 18650021, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model spiral pada rekayasa perangkat lunak. Pengertian model spiral. Model spiral atau spiral model adalah salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut sebagai SDLC Software Development Life Cycle, yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Bentuk ini bersifat iteratif atau berulang dengan mengontrol aspek yang teratur dari sekuensial linear. Fungsi model spiral ini adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Kelebihan dalam menggunakan model spiral yaitu: pertama, perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil. Ketiga, manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Keempat, pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Keenam, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Ketujuh, produksi software terjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral yaitu: pertama, tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. Kedua, tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Ketiga, sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. Keempat, kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Kelima, membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. Keenam, dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Ketujuh, resiko dalam tahap planning jika terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan atau dalam anggaran belanja. Tahapan-tahapan model spiral ini: pertama, tahapan liaison. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi, teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Ketiga, tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi. Upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Keempat, tahapan rekayasa atau engineering. Pada tahapan rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan yaitu menguji, coding, dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Kelima, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analis harus tetap memantau risiko yang akan terjadi seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost overrun atau pembengkakan biaya. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.